Oke, kali ini kita akan melakukan proses pemupukan vegetatif. Jadi pemupukan vegetatif itu adalah fase pertumbuhan dari tanaman. Jadi ada dua fase tanaman itu, fase vegetatif dan generatif. Jadi fase vegetatif itu awal mula dari tanaman itu tumbuh. Nah, untuk pohon anggur, syarat utama di pupuk vegetatif dan mau menyerap dengan bagus, syarat utamanya adalah pastikan dari daun-daun tanaman sehat dulu. Jadi ketika daun banyak jamurnya atau banyak kutu, ketika kita melakukan proses vegetatif pemupukan itu akan percuma, karena otomatis tanaman tidak bisa berfotosintesis. Jadi syarat utamanya yang pertama adalah pastikan daun-daun sehat. Setelah itu kita akan melakukan proses pemupukan untuk pertumbuhan. Proses pemupukan vegetatif bisa dimulai ketika sulur-sulur pohon udah tumbuh. Itu biasanya berumur 3 minggu sampai 4 minggu pasca tanam. Jadi dalam umur itu pohon bisa untuk diaplikasikan pupuk vegetatif atau pertumbuhan. Nah, untuk pemupukan untuk anggur itu sendiri biasanya saya memakai 3 macam pupuk. Biasanya saya memakai POC, itu organik. Terus yang kedua pupuk kotoran hewan. Saya durasinya pupuk kotoran hewan itu sebulan sekali. Kalau POC biasanya 2 minggu sekali. Dan yang pupuk ketiga kita memakai pupuk kimia. Jadi untuk pertumbuhannya saya memakai NPK. Nah, ini namanya NPK. Jadi NPK 16 ini artinya grade fertilizernya. Jadi dia mengandung nitrogen 16, lalu fosfor 16 dan kalium 16. Jadi perlu diketahui ini adalah pupuk makro atau majemuk dari tanaman yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang pertama, 16 di sini nitrogen itu berfungsi untuk membentuk protein dan pertumbuhan. Lalu yang kedua, 16 ini fosfor berfungsi untuk pembelahan sel dan perakaran. Yang ketiga, 16 di sini adalah kalium, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan meningkatkan kekebalan tanaman. Maka dari itu pohon harus daunnya sehat dulu, biar hasil dari fotosintesis bisa untuk diserap tanaman. Karena kalau pohonnya daunnya rusak, otomatis dia tidak bisa fotosintesis dengan bagus. Untuk NPK sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Juga grade fertilizernya ini juga banyak sekali. Ada NPK Sprinter yang unsur nitrogennya lebih tinggi, ada yang nitrogennya rendah. Jadi banyak sekali, sekitar ada 10 macam NPK. Jadi yang biasa saya pakai ini NPK seimbang 16. Terus yang sekarang untuk NPK keluaran baru, sekarang juga banyak yang ditambah unsur mikronya seperti ini. Ada nitrat 7%, boron, Zn, Cu dan mangan. Jadi sekarang udah banyak unsur mikro yang terdapat dalam NPK. Jadi biasanya dalam pupuk NPK ini sudah cukup untuk pertumbuhan dari masa vegetatif tanaman. Jadi unsur kandungan mikronya juga sekarang udah makin dilengkapi. Jadi biasanya kalau NPK yang harganya agak murah, tidak ada unsur hara yang ditambahkan di sini. Biasanya hanya makronya saja, hanya yang 16. Tapi untuk NPK keluaran sekarang udah ada penambahan dari unsur hara yang lain. Ini bisa dilihat. Ini semua unsur hara ini dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Ini dosis dan interval ini saya biasanya untuk tanaman yang
grounding, jadi di bawah. Nanti untuk yang di pot mungkin dosisnya bisa dikurangin, jadi biar pohonnya tidak terlalu banyak pupuk. Jadi dosisnya ini untuk ketika saya di tanah atau di grounding. Ini saya aplikasi pakai timbangan. Kalau yang nggak punya timbangan bisa memakai sendok makan seperti ini. 1 sendok peres itu biasanya 10 gram. 10 gram kurang dikit banget, jadi bisa dianggap 10 gram untuk 1 sendok makan. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan pakai sendok nggak masalah. Lalu dicampur dengan air 5 liter 10 gram tadi. Ini kira-kira 5 liter lalu disiramkan ke tanaman. Jadi interval untuk pemupukan memakai NPK ini saya biasanya 2 minggu sekali. Untuk pohon berumur 1 bulan lebih biasanya saya memakai 10 gram dulu biar akarnya adaptif dulu untuk menyerap dari pupuk kimia. Nanti dosisnya bisa ditingkatkan setelah pohon berumur 2 bulan ke atas sampai 20 atau 25 gram, jadi 2 sendok makan. Ini untuk 1 sendok makan itu 10 gram 2 minggu sekali. Lalu untuk selang 2 minggu pas seminggu waktu kosong biasanya saya memakai pupuk kocor POC. Jadi POC bisa organik, bisa buat sendiri, atau ada di toko pupuk itu bisa ditambahkan untuk organiknya. Terus untuk selang yang setiap bulannya saya biasanya memakai pupuk kandang. Jadi nutrisi organiknya juga saya isi. Untuk tiap bulannya saya memakai pupuk kandang. Lalu untuk NPK-nya setiap 2 minggu sekali. Selang-seling dengan POC. Jadi saya biasanya organik 2 kali dan kimia 1 kali. Jadi tujuannya biar pohon bisa menyerap nutrisi dengan cepat dan pertumbuhannya bisa maksimal. Intinya daun-daun ini harus bebas dari jamur, karena otomatis saat ini akar akan menyerap dari nutrisi dari NPK tersebut dan akan terjadi proses fotosintesis. Jadi ketika daunnya rusak, otomatis kita memupuk sebanyak apapun akan percuma dan tidak bisa terserap tanaman dengan bagus. Untuk yang masih kecil gini biasanya saya memakai 5 gram dulu. Jadi biar adaptif untuk penyerap kimia. Jadi nggak perlu dosis yang tinggi. Untuk yang masih kecil saya memakai 5 gram atau setengah sendok makan. Jadi nggak punya timbangan pun bisa ditakar kira-kira setengah sendok makan. Nah, untuk pohon yang udah gede seperti ini, yang tersiernya udah terbentuk, saya biasanya aplikasinya 2 sendok makan atau 20 gram. Jadi per 2 minggu sekali. Jadi otomatis daunnya banyak, dia juga butuh makanan asupannya juga banyak. Jadi yang kecil setengah sendok makan, yang sedang 1 sendok makan, dan yang udah gede 2 sendok makan. Jadi memakai takaran sendok makan atau 5, 10, dan 20 gram. Terus untuk penambahan pupuk makro lainnya saya juga biasanya memakai ini Karate Boroni ini. Jadi untuk penambahan unsur hara. Untuk aplikasinya saya biasanya cuma sebulan sekali. Jadi tidak sering memakai. Yang sering adalah NPK untuk pertumbuhan. Ini hanya untuk pelengkap makro aja biar pohonnya sehat. Aplikasinya juga sama. Ini cuma 10 gram per tanaman selama sebulan sekali. Jadi ini resep dari pemupukan. Jadi sebetulnya berkebun anggur itu intinya kalau tidak memakai pupuk kimia, memakai pupuk organik pun nggak masalah. Otomatis pupuk kandang itu unsur haranya sangat lengkap
dan kompleks sekali untuk tanaman. Jadi kimia hanya untuk mempercepat aja. Kimia hanya untuk mempercepat. Tapi saya tetap utamakan yang memakai pupuk kotoran hewan yang sudah fermentasi selama sebulan sekali. Ini disiramkan ke seluruh tanaman selama 2 minggu sekali. Dan nanti penambahan pupuk kotoran hewan sebulan sekali di sekitar tanaman. Intinya pohon daunnya dibuat sehat, bebaskan dari jamur, maka pohon akan tumbuh kembang dengan pesat. Jadi karena kunci dari tanaman adalah daunnya proses fotosintesis atau memasak, dan dia didistribusikan ke seluruh tanaman melalui proses fotosintesis itu. Pupuk-pupuk ini hanya pemicu aja, intinya adalah pohon yang sehat. Jadi berkebun anggur itu sebetulnya pupuknya sangat murah sekali. Jadi dalam satu pohon sampai panen itu tidak lebih dari 50.000 biayanya per tanaman. Mungkin jauh di bawah itu, jadi sangat murah sekali karena pupuknya untuk pertumbuhan juga relatif murah. Nah, terus aplikasi pupuk vegetatif ini sampai kapan? Itu bisa dilihat dari kondisi pohon. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya sampai 1 tahun pohon baru dibuahkan, tapi kalau di Indonesia biasanya dibuat cepat-cepat. Jadi ada yang umur 5-6 bulan. Nanti setelah batang-batang tersier ini udah minimal sebesar pensil, itu pupuk vegetatif selesai dan diganti untuk pupuk generatif untuk pembuahan. Jadi nanti unsur yang dimasukkan adalah fosfat dan kalium untuk pembentukan buah dan bunga agar buahnya jadi kuat. Jadi pupuk ini biasanya kalau saya aplikasikan sampai pohon kira-kira berumur 5-6 bulan, sampai pohon siap untuk berbuah. Intinya tetap memakai pupuk organik karena asupan organik itu sangat bagus untuk tanaman. Jadi tetap ditambahkan organik dan kimia digunakan untuk mempercepat biar pohonnya cepat besar. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.